Baik, selamat berjumpa kembali untuk semua para penonton dimanapun berada. Kata orang mengatakan, sebesar apapun gajimu atau sebesar apapun gaji kita, kita tetaplah karyawan. Saya ulangi sekali lagi, sebesar apapun gaji kita atau sebesar apapun gajimu, kita tetaplah karyawan. Setinggi apapun jabatan kita, kita tetaplah pekerja dan kita tetaplah sebagai karyawan. Saya ulangi sekali lagi, sebesar apapun gaji kita, kita tetap karyawan. Sebesar apapun pangkat kita, kita tetaplah pekerja dan kita tetaplah karyawan. Sekecil apapun pendapatan kita atau sekecil apapun pendapatan Anda tetaplah bos. Besar maupun kecil pendapat Anda, jika Andalah pemilik, Anda tetaplah bos. Tapi perlu diingat bahwa bos tanpa pekerja, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, sekecil apapun pendapatan Anda ataupun kita, walaupun sebagai bos sekalipun, ya, tetaplah tanpa karyawan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya rasa semua itu berguna. Kita sebagai bos sekalipun tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa karyawan. Jika semuanya mau berusaha semua, terus siapa yang mau jadi karyawan? Ya. Jadi semua sudah punya talenta yang diberikan oleh Yang Kuasa. Bagi yang menjadi bos, ya syukurlah itu. Bagi yang menjadi karyawan, syukurlah itu. Karena semua itu adalah berguna buat banyak orang. Intinya yang paling mulia adalah jika walaupun sebagai karyawan, tapi hasilnya dia bisa berbuat untuk orang lain, atau mungkin dia punya pembantu lagi, berarti sama saja dia juga ada bos lagi. Dan karyawannya juga bosnya dia. Jadi seperti itu. Jadi semuanya sama-sama berguna. Kalau lebih mulia lagi, ya kita jangan berpikir kapan jadi bos. Kita jangan berpikir kenapa jadi karyawan terus. Yang lebih mulia adalah kita bisa mampu memberi pekerjaan pada orang lain, walaupun kita sebagai karyawan atau kita bukanlah bos, tapi kita mampu, misalkan Anda mampu memberi gaji kepada orang lain atau memberi rezeki kepada orang lain yang boleh dibilang bisa menghidupi orang lain. Itulah yang berguna. Bukan berpikir kapan saya jadi bos, kapan saya jadi pimpinan, bukan soal itu. Tetapi bagaimana engkau bisa berbuat untuk orang lain. Baik itu mempekerjakan orang, maupun mungkin dengan gaji yang engkau dapat dari bos besar, mungkin mencukupi kebutuhan malah lebih, maka kau bisa membuka lapangan kerja lagi untuk orang lain. Jadi semua kita saya rasa saling membutuhkan, saling menghidupkan. Intinya tidak ada yang berpikir bahwa oh karena saya bos atau karena saya anak buah atau karena saya jadi atasan. Bukanlah itu satu-satunya yang berguna. Yang berguna adalah apa yang kita bisa berbuat untuk orang lain. Walaupun
kita bos, mungkin saja kita berutang, mungkin saja sama bank, mungkin saja sama koperasi, berarti yang bosnya koperasi. Kalau utang sama bank, ya bosnya adalah bank. Lalu, apakah pekerja itu juga karyawan? Iya, karyawan. Tapi bisa mengelola uang itu, bisa berguna untuk banyak orang, baik koperasi maupun perbankan, bisa berguna bagi banyak orang. Hasil dari uang itu menghidupkan bos-bos ini yang pinjam uang di bank, sehingga ya semua dapat berjalan dengan baik, baik karyawan maupun bawahan yang dia pimpin. Jadi saya rasa semua itu bergunalah semuanya. Tidak boleh berpikir bahwa oh karena saya bos, tidak boleh berpikir bahwa oh karena saya atasan. Selama kita tidak bisa berbuat untuk orang lain, maka semua itu adalah sia-sia. Maka dari itu harusnya kita bersyukur apa yang kita punya. Karena bos tanpa karyawan juga nol. Karyawan hanya sebut karyawan tanpa bos, kerja tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu sempurnakan kita dulu, sehingga yang paling sempurna kita bisa memberikan pada orang lain kebutuhan orang lain butuhkan, terutama baik melalui pekerjaan maupun apa saja yang kiranya dapat berguna bagi orang lain. Itulah yang paling penting. Jadi mungkin itu saja masukan dari saya. Kiranya masukan saya ini mungkin bisa dipahami bagi teman-teman. Jadi saya merasa lebih berguna adalah apa yang kita bisa berbuat untuk orang lain. Bukan soal berpikir kapan kita kaya. Kaya itu kalau Tuhan memberikan kita rezeki, ya bisa saja kau pergi ke kebun, tanpa sadar kau gali-gali ada batu emas di kebunmu. Batu yang mengandung kadar emas, akhirnya orang membeli dengan miliaran rupiah, ya kau akan kaya mendadak yang tanpa berusaha dengan cara apapun, tapi tiba-tiba kaya mendadak. Itulah rezeki yang kita peroleh jika kita memang mau diberi kaya oleh Tuhan. Tetapi kalau memang jalan hidup kita ya begitu-begitu saja, ya tidak akan bisa lah kita untuk mau rencana apapun tidak akan bisa tercapai kalau tidak ditunjuk dari yang kuasa, atau memang mungkin bukanlah jalan hidup kita di situ. Maka dari itu menurut saya sih kerja saja. Kalau mau usaha ya usaha saja. Kalau mau jadi karyawan ya jadi karyawan saja. Kalau memang ada niat mau jadi bos ya jadi bos saja. Kalau masalah untung ruginya soal kedua, yang penting kita kerja saja. Intinya niat dari kita punya hati, pikiran, kita punya niat mau berusaha ya berusaha saja. Yang penting jangan dulu menghayal mau menjadi bos atau menjadi pimpinan. Begitu pula kita menjadi pimpinan. Tidak usah ambisi lagi mau ingin supaya bisa jadi bos. Kerja saja, cukup dengan cita-cita. Kalaupun tidak tercapai ya sudah, mungkin bukan jalannya. Tapi kalau tercapai ya syukurlah. Maka dari itu saya rasa kalaupun jadi karyawan juga, jadi bawahan, jangan hanya karena dengan mencari kedudukan, menjatuhkan pimpinan supaya kita bisa memperoleh kedudukan. Itu juga tidak bagus. Justru itu yang tidak disukai oleh banyak orang. Maka ketika kita naik, kita akan jatuh dan susah untuk bangkit. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan yang memberi jalan, baik kaya, miskin, maupun jadi pimpinan bawahan, maupun jadi bos dan tidaknya, kita serahkan kepada yang kuasa, sehingga ketika kita nanti jadi bos susah untuk turun. Kalaupun turun mungkin Tuhan sudah menyiapkan tempat lain untuk kita. Tapi kalau karena kita naik posisi karena menjatuhkan orang lain, maka cepat atau lambat kita pun akan jatuh. Dan ketika kita jatuh, orang tidak akan menolong kita. Kalaupun menolong ya syukur, berarti mungkin Tuhan masih sayang sama kita. Jadi mungkin masukan-masukan seperti ini hanya satu saran dari saran dari saya bahwa jangan selalu bermimpi untuk cita-cita kita itu akan tercapai.
Kadang jalan hidup kita itu kita tidak tahu. Semua orang berhak untuk menggapai suatu cita-cita, tapi Tuhanlah yang merencanakan segalanya. Tapi kalau engkau punya niat ingin mencapai cita-cita, masuk dalam kamarmu, berdoa, minta pada Tuhan. Jangan lupa derma ke gereja, walaupun tidak harus di gereja, tapi tempat doa yang ada disediakan seperti kayak tempat kolete, masukkan uang itu, berdoa, minta pada Tuhan biar Tuhan bisa menolong dengan kuasanya. Jadi mungkin seperti itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sip.